Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ilyas, SSTP MSI, yang selaku panelis, yang terhormat Bapak Prayudi Fadilah, SE and Entrepreneurship, juga selaku panelis, yang saya hormati teman-teman panitia pelaksana kompetisi atau lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten Wajo tahun 2025. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami kembali melanjutkan penyelenggaraan penilaian inovasi yang telah didaftarkan oleh para inovator kepada panitia yang saat ini sudah memasuki hari kedua, dan seperti kemarin juga kita broadcast, kita siarkan di kanal YouTube Bapelitbanda Kabupaten Wajo, harapannya supaya bisa disaksikan oleh sebanyak mungkin masyarakat Kabupaten Wajo, yang mana kita maksudkan untuk di samping untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih inovatif, juga sekaligus untuk bisa mengetahui bahwa di Kabupaten Wajo saat ini cukup banyak kegiatan-kegiatan inovatif yang berlangsung, yang kemudian tentu dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari kedua ini kami juga akan melakukan penilaian, mewawancarai teman-teman atau saudara-saudara yang sudah berinovasi. Untuk selanjutnya akan kita tentukan siapa di antara para inovator ini yang layak untuk menjadi inovator terbaik dengan inovasi-inovasi yang terbaik pula. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, baik yang menyaksikan lewat kanal YouTube maupun yang hadir di tempat ini, di hadapan kami saat ini sudah hadir dua orang inovator, yaitu Bapak Yasir Arafat dan Bapak Muhammad Badrudin Sulaiman. Keduanya berasal dari SMA 4 Kabupaten Wajo atau SMA Anak Banua ya. Pak Yasir Arafat sendiri selain tandem berdua dengan Pak Badrudin Sulaiman untuk memaparkan inovasi yang berjudul Mantra, juga masih ada dua inovasi lainnya yang akan dipaparkan atau akan diperkenalkan oleh beliau. Yang pertama Semangat dan yang kedua USB. Saya tidak menyebut USB karena sepertinya ini memang singkatan bahasa Indonesia, USB, Ujian Sekolah Berdiferensiasi. Ya. Untuk kesempatan pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Yasir Arafat dan Pak Muhammad Badrudin Sulaiman untuk memaparkan inovasi yang berjudul Mantra atau singkatan dari Taman Literasi. Waktunya 20 menit dengan pembagian bahwa dari 20 menit ini ada waktu untuk presentasi, menjelaskan secara singkat, tapi sejelas-jelasnya kepada kami, panelis, apa esensi dari inovasinya, dan kemudian kami akan memanfaatkan sisa waktunya untuk melakukan pendalaman melalui wawancara atau tanya jawab secara interaktif. Jadi manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya supaya kita betul-betul bisa mendalami apa yang sudah Pak Yasir Arafat dan Pak Badrudin Sulaiman lakukan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan dan seterusnya. Saya kira itu sebagai penjelasan, dan waktu 20 menit itu dimulai dari sekarang. Silakan. Berdiri di tempat yang ada tandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Muhammad wa ala Muhammad. Panelis yang saya hormati,
panitia Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Wajo yang saya hormati. Mohon izin kami berdua akan memaparkan inovasi yang kami laksanakan di SMA Negeri 4 Wajo, yang kemudian kami sebut dengan nama Taman Literasi, yang kemudian kami buatkan akronim mantra. Ini merupakan implementasi bagian dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan bagaimana membawa pembelajaran secara holistik yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang termasuk di dalamnya juga kemudian dikuatkan oleh Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 terkait dengan standar proses, bahwa bagian perencanaan pembelajaran di satuan pendidikan itu harusnya secara aktif, interaktif, dan menyenangkan. Dan ini yang kemudian menjadi komitmen kami di SMA 4 Wajo, sehingga Kepala UPT SMA Negeri 4 Wajo itu memberikan dukungan kepada kami untuk melaksanakan mantra ini. Adapun yang menjadi latar belakang sebenarnya kami melakukan inovasi ini, itu berawal ketika kami melihat setelah pasca pandemi COVID-19, itu betul-betul merongrong dinamika proses pembelajaran, utamanya dari sisi literasi dan numerasi. Peserta didik kita itu banyak yang memiliki minat membaca itu sangat rendah. Ya mungkin karena sudah terbiasa dengan ketika masa COVID kemarin itu dengan dunia digitalnya. Mereka memang asik dengan gadget, akan tetapi mereka tidak gunakan untuk proses pembelajaran. Melainkan mereka menggunakan untuk hal-hal apakah media sosial dan seterusnya. Dan ini dibuktikan dengan rapor pendidikan SMA Negeri 4 Wajo yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada saat itu. Kami menemukan bahwa 13,33% dari peserta didik kami itu ternyata mereka memiliki literasi mahir. Jadi hanya 13,33% saja dari 528 jumlah peserta didik. Nah, sementara masih dalam rapor pendidikan kami itu ada 37,78% itu dengan literasi yang tergolong masih di tahap tingkat dasar. Selebihnya berada di tingkat menengah. Nah, dalam intervensi pendidikan tentunya yang menengah itu kami juga menganggapnya masih dalam tahap dasar. Sehingga inilah yang kemudian kami coba angkat, apalagi dengan melihat PISA tahun 2022, Indonesia juga termasuk bagian dari kategori rendah untuk literasi numerasinya. Nah, sehingga kami kemudian mencoba membuat ruang belajar yang kemudian kami berikan nama dengan ini, Taman Literasi. Ini untuk menggaungkan kembali media membaca dan menulis bagi peserta didik kami. Dan ini adalah bagian sebenarnya dari isu strategis yang kemudian kami buat. Nah, kebaruannya adalah melalui taman terbuka ini kami membuat beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pertamanya itu dalam bentuk medis. Kami menyebutnya medis. Kalau dalam KBBI medis itu dikatakan adalah bagian dari ilmu kedokteran untuk mendiagnosa penyakit. Jadi kami melakukan medis yang akronim dari melapor dan diskusi. Kami melaporkan kepada kepala sekolah, kami diskusi dengan kepala sekolah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Tahapan kedua, Bapak dan Ibu, itu kemudian kami lakukan sagu sawe. Dalam bahasa Bugis, sagu sawe itu mapasawai tawaroh. Ya, sagu itu ketika kita buat panganan kue, apalagi dalam orang Bugis, itu kan enak dimakan. Mana onde-ondenya, kapurunnya, dan seterusnya, itu enak dimakan. Sehingga kami mencoba supaya peserta didik ini juga berliterasi dengan enak. Bagaimana cara berliterasi dengan enak? Yaitu harus diawali dengan guru-gurunya juga. Sehingga semua guru itu kami minta untuk memiliki website. Sehingga Sagu Sawe ini itu adalah akronim dari satu guru satu website. Meskipun dalam bentuk blog. Kemudian tahapan berikutnya barulah pembangunan mantra Taman Literasi. Mantra itu adalah kata-kata yang sifatnya spiritual yang bisa membuat sebuah pembaharuan, dan ini yang kita harapkan. Kemudian
kemudian kami lakukan pelit namanya, pelatihan literasi. Pelit itu sebenarnya yang tidak disuka oleh orang karena ini kikir, ya. Tapi pelit ini kami berikan nama pelit itu supaya semua peserta didik itu bisa memahami bagaimana literasi bagi apa yang perlu mereka terapkan. Dan terakhir barulah kami turunkan menjadi sabu-sabu. Sabu-sabu ini merupakan akronim dari 1 bulan 1 buku. Apakah mereka membaca 1 buku dalam 1 bulan? Bahkan kami naikkan levelnya dalam 1 bulan itu. Ada juga buku yang sudah kami terbitkan dalam bentuk ber-ISBN maupun ber-IRCBN. Dan ini yang terus kita lakukan melalui taman-taman literasi itu dalam ruang-ruang gazebo yang kami bangun di SMA Negeri 4 Wajo. Untuk manfaatnya mohon izin saya persilakan kepada rekan saya Pak MB untuk menyampaikan. Izin untuk meneruskan. Untuk manfaatnya, yang pertama itu karena tadi sudah dipancing dengan medisnya sampai di sabu-sabunya, diharapkan meningkatkan antusiasme peserta didik terhadap aktivitas membaca. Ini terbukti pemanfaatan dari mantra tadi di tamannya itu bukan sekedar bercengkerama saja, tapi bermakna dalam pertemuannya di situ. Bahkan sesama interaksi dengan guru di taman literasi tersebut bukan cuma sekadar mengisi waktu kosong saja, tapi sangat bermanfaat. Selanjutnya ada buku-buku yang terbit dari peserta didik tadi, yang disampaikan tadi bahwa ada yang ber-ISBN. Selanjutnya ada taman literasi yang sudah ada di sekolah kami. Karena latar belakangnya tadi, ruang-ruang untuk membaca, berliterasi secara non formal di sekolah kami itu kurang, sehingga dengan adanya program mantra ini ada ruang-ruang baru yang bisa terbuka bagaimana peserta didik menikmati alam, menikmati juga dunia luarnya, bukan cuma sekedar di dalam kelas saja yang terfokus, apalagi kondisi cuaca di sekolah kami juga yang kadang luar biasa pertaruhannya untuk tetap fokus. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, duduk saja Pak. Nanti pada saat menjawab boleh berdiri. Saya silakan ke asisten dulu mungkin untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada inovator yang sudah berhasil mengantarkan inovasinya sampai di tahap ini. Tapi saya ingin tanyakan mengenai manfaat. Ini kan belum diketahuan ya, karena baru inisiatif atau sudah implementasi? Sudah. Atau saya tidak lihat tadi hasil dari ini sudah berapa persen yang sudah mahir. Ini kan baru data awal. Apakah sudah pernah diukur bahwa sekian persen keberhasilannya? Terima kasih, izin menjawab. Untuk keberhasilan dari mantra ini, itu kami lihat kemudian melalui rapor pendidikan tahun berikutnya. Dan ternyata rapor pendidikan yang kami dapatkan dari tahun 2023 ke 2024, kemudian 2024 terakhir 2025 itu mengalami peningkatan. Jadi dari rapor pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sekarang sudah Kementerian Dikdasmen, itu kami melihatnya bahwa apa yang kami lakukan melalui taman literasi ini itu memiliki kebermanfaatan dan keberhasilan dalam memberikan pembelajaran literasi di sekolah kami. Iya, saya ketik ya di internet, di Google, taman literasi atau taman baca itu banyak sekali. Dan langsung menunjukkan gambar-gambarnya yang sepertinya lebih menarik dibanding yang tadi diperlihatkan di atas. Apa keunggulan yang bisa kita tawarkan dibanding yang, atau kita belum pernah lihat di tempat-tempat lain? Ya, mohon izin Pung, pada saat
kami menerapkan mantra ini, itu kami belum melakukan search engine terkait dengan taman literasi. Kami hanya melakukan studi banding di 2 sekolah di Makassar. Sekolah pertama di SMA 21 Makassar, itu kami dapatkan bahwa di sana dia membangun perpustakaannya layaknya ruang rekreasi. Jadi bukan taman, dia layaknya ruang rekreasi, dia berikan karpet termasuk bantal sehingga mereka mengizinkan anak-anak di sana itu membaca sambil mungkin tidur baring-baring. Kemudian kami juga melakukan studi banding di SMA swasta Al Asri Makassar. Di sana kami dapatkan bahwa peserta didik itu mereka menerbitkan karyanya dalam bentuk buku ber-ISBN. Dari 2 hasil studi banding ini, itulah yang kemudian kami berpikir untuk membuat taman-taman dalam bentuk gazebo di ruang terbuka, yang di ruang terbuka hijau yang kami miliki di sekolah, itu untuk dijadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran anak kami. Karena bagian literasi itu ada 6, mulai dari literasi digital, literasi baca tulis, hingga literasi finansial, itu kami membuat ada 6 gazebo di sekolah itu. Jadi model dari taman literasi kami itu dalam bentuk gazebo-gazebo yang bukan saja digunakan untuk literasi baca tulis, namun 6 literasi ini juga itu bisa kita dapatkan, termasuk literasi finansialnya, Bung. Iya. Ya. Kalau boleh saran ya, ini kan taman literasi hanya salah satu ya dibandingkan dengan yang banyak itu. Kalau saya, bagusnya inovasi ini untuk lebih ke depan ya, digabung semua menjadi satu gerakan. Jadi semua kayak medis, sagu sawe, kemudian sabu-sabu itu masuk di dalamnya. Mohon supaya izin, lebih luas ke jangkauannya. Karena kalau hanya taman itu agak kurang menurut saya. ya, mohon izin Pung memperjelas bahwa medis hingga sabu-sabu ini itu adalah bagian tahapan yang kami lakukan dalam mantra. Hanya saja di tahapan ketiga ini itu mengkhusus ada tulisan kata mantra, tahapan ini itu dalam proses pembangunannya. Jadi kalau kami tadi menyampaikan bahwa medis itu adalah proses kami mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk mengangkat literasi di sekolah kami. Kemudian pemantiknya melalui sagu sawe, dan hasil dari mantra ini itu bisa dilihat melalui sabu-sabu itu, Pung. Unjuk kerjanya melalui pelit dan sabu-sabu. Hasilnya itu kami lihat melalui indikator yang ada pada rapor pendidikan. Ya, ini sudah 3 tahun saya jadi juri. Ide ini banyak sekali yang sudah laksanakan. Taman literasi, terus gerakan untuk membuat anak-anak membaca. Tapi yang saya tidak pernah temukan, maksudnya saya belum lihat di sini hasilnya dalam artian selain raport itu tadi. Karena kalau menurut saya, asumsi saya, raport itu banyak tidak bisa dijadikan indikator untuk program ini. Kenapa? Ini kan dia fokusnya kayak interaksi dengan guru, terus 1 bulan 1 buku. Apakah pernah dilihat buku apa yang dibaca dan itu kaitannya dengan mata pelajaran itu meningkat? Karena ini saya tidak lihat di sini, ini buku apa yang dibaca. Apakah buku pelajaran, textbook, atau buku yang bebas dari perpustakaan, atau buku apa? Oh iya, Bung. Jadi terkait dengan buku yang dibaca, mohon izin, anak-anak itu setiap minggunya itu membuat resume dari buku yang mereka baca. Jadi mereka meminjam buku di perpustakaan yang kebetulan jarak antara taman literasi ini itu berdekatan dengan perpustakaan. Jadi dia pinjam bukunya di perpustakaan, kemudian mereka bawa ke gazebo-gazebo yang ada di taman ini, itu kemudian mereka baca. Dan setiap hari Jumat itu programnya memang resumenya harus dikumpul dan ini terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini memang sudah kita coba kolaborasikan dengan mata pelajaran, Pung.
Jadi akhir dari satu seri buku itu adalah resume. Itu salah satunya. Termasuk di dalamnya karena kan ketika peserta didik kami itu membaca, mereka juga sudah memiliki daya nalar untuk menulis. Nah, karena dia menulis itu kami juga bisa terbitkan bukunya. Kalau saya boleh kasih masukan untuk Siap. pengembangan. Buku ini bukan hanya berakhir di review, tapi coba anak-anak ini dikasih reward. Reward bukan dalam bentuk uang. Maksudnya ketika upacara ditampilkan, inilah anak yang sudah berhasil membaca 50 buku umpamanya. Supaya apresiasi untuk dia, motivasi temannya. Ya bisa diinovasi seperti itu. Jadi Siap. ada program reward mencapai 50 buku, dapat apa, kalau mungkin dapat 100 buku bisa ada apalah programnya. Itu sih dari saya. Ya, siap, terima kasih Pung. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sebelum saya bertanya, saya ingin, mohon maaf saya agak terganggu dengan akronim pelit. Saya mau menyarankan kita pakai akronim TIRAS. Itu saran saja. TIRAS. Itu juga nama lain dari Oplah, gitu ya. TIRAS, Oplah, dan itu juga ada kaitannya dengan pencetakan. Jadi mungkin tidak terlalu jauh lah kalau itu menggunakan itu. Nah, yang saya mau tanyakan ini nih Pak Yasir, lebih kepada indikator sebetulnya sih. Karena kalau kita ingin mengukur keberhasilan sebuah inovasi, tentu tidak bisa asal klaim gitu ya. Tidak bisa asal klaim bahwa oh ini karena keberhasilan program ini atau ini karena saya gitu. Itu harus betul-betul mampu menunjukkan secara tegas bahwa ya memang karena adanya inovasi ini maka ada perubahan. Nah tadi sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi bahwa tentu kita tidak bisa menggunakan indikator, bukan tidak bisa ya, tapi agak terlalu subjektif mungkin klaimnya kalau kita menggunakan nilai rapor. Ya, apalagi kalau misalnya hanya dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, maka ini juga tentu tidak bisa dikatakan bahwa nilai bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia itu sudah betul-betul objektif. Ya, tetap ada unsur subjektivitasnya di situ. Nah, yang saya ingin perjelas di sini, katakanlah misalnya kita mengesampingkan nilai rapor. Tapi bisakah misalnya dari hasil pengamatan pengamatannya Pak Yasir dan Pak Badrudin memang melihat ada peningkatan kualitas pemahaman. Karena ini kan sebenarnya literasi itu bukan hanya kemampuan membaca dan menulis ya, tapi juga yang lebih penting adalah kemampuannya memahami. Kemampuan anak-anak memahami apa yang terkandung di dalam bacaannya itu tadi. Ya, kalau misalnya dilihat dari hasil resumenya, apakah memang ada kaitannya dengan buku yang dibaca atau tidak, itu kan tentu butuh pendalaman juga. Artinya kalau gurunya tidak sempat baca buku itu, kemudian mau membuat penilaian terhadap terhadap resume itu, tentu akan bias juga hasilnya. Dan jangan lupa sekarang artificial intelligence atau akal imitasi, ada lagi singkatan akal imitasi AI ini, sudah bisa membuat resum buku yang anak-anak juga sudah paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, bagaimana mengantisipasi ini? Ya, terima kasih Bung. Kaitannya dengan AI, menggunakan AI. Dalam bahasa kami di pendidikan kecerdasan artifisial. Kami memang dalam proses penerapan di kelas, itu ketika kami mengetahui bahwa mereka menggunakan aplikasi AI, itu kemudian kami uji daya nalarnya mereka. Artinya pemikiran kritisnya mereka kami uji dengan mengajak mereka bertanya kepada mereka bagaimana cara mendapatkan itu. Contoh, ketika misalnya ada semacam definisi lah yang paling rendah misalnya Pung. Ketika ada definisi yang dia dapatkan melalui AI, itu kami kemudian membuka ruang berpikirnya mereka bagaimana
bagaimana pemahaman mereka ketika dia sudah membaca apa yang sudah diberikan oleh AI itu. Jadi dengan apa yang sudah mereka baca melalui taman literasi ini, itu dia bisa combine-kan dengan yang mereka dapatkan di AI. Tapi kami di sekolah itu memang lebih condong memang ketika ada AI itu memang kami selalu untuk mencoba untuk mengangkat dulu daya nalar kritis mereka pun. Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Jadi tentu saya sangat penasaran nanti bagaimana berinteraksi dengan anak-anak yang sudah kita bina, karena kita mau tahu apakah betul-betul terjadi peningkatan ya, terjadi mempunyai pemahaman yang lebih meningkat, lebih baik ketika misalnya sudah diterapkan proses dari mantra ini. Jadi untuk inovasi yang pertama ini Pak Yasir saya kira cukup. Kalau Pak Badrudin masih mau menemani Pak Yasir atau boleh ya, boleh. Kalau mau menemani masih bisa ya. Kita lanjut ke inovasi yang kedua, yaitu semangat setiap minggu anak mengasah bakat dan talenta. Saya bertanya sedikit, bakat dan talenta bedanya apa? Sebenarnya hampir sama pun. Hampir sama ya. Ya. Hanya saja kenapa bakat dan talenta itu kami masukkan itu untuk sebenarnya memaksakan akronim semangat ini. Oke, ya. Baik, silahkan dipaparkan dengan metode atau dengan ketentuan yang sama dengan tadi 20 menit dan ada waktu untuk kami untuk wawancara. Silakan. Ya, terima kasih Bung. Lanjut ke inovasi semangat. Jadi semangat ini itu dasarnya saya secara pribadi melaksanakan inovasi ini itu berawal dari asesmen diagnostik non kognitif yang saya lakukan pada 5 kelas yang saya ajar. Jadi ini awalnya mengkhusus pada mata pelajaran saya. Dari 161 siswa, saya kemudian mendapatkan ternyata hanya ada 6 siswa yang saya kategorikan itu dengan minat belajarnya tinggi. Sementara 86 siswa itu sedang, selebihnya rendah. Dari 151 ini, dalam intervensi kemudian itu juga saya menyebut bahwa yang rendah ini, yang 86 ini, itu saya masih anggapnya sebagai belum berkembang. Sehingga saya kategorikan mereka itu minat belajarnya masih rendah. Sehingga 151 anak ini, 49 laki-laki dan ada 106 perempuan yang kemudian saya berpikir bagaimana membuat mereka untuk memiliki minat belajar. Lagi-lagi pun saya menyebutnya bahwa mungkin ini masih ada kaitannya dengan COVID yang kemarin. Ya, sehingga daya minat itu memang rendah di kami. Sehingga isu strategis yang kemudian saya dapatkan bahwa ternyata memang anak-anak ini itu menggunakan gadget itu bukan untuk proses pembelajaran. Mereka hanya menggunakan untuk media hiburan saja. Apakah itu media sosial, konten, ataukah dalam bentuk bermain game. Apalagi sekarang yang lebih viral Free Fire dengan Mobile Legends. Dampak negatifnya itu tentunya minat belajarnya mereka menurun. Ya, kebiasaan anak Indonesia hebat yang sekarang ini yang katanya harus tidur cepat, itu mereka memaksa mereka itu tidurnya jam 1, jam 2 dini hari. Dan ini semua saya tanyakan pada 161 siswa kemarin itu. Sehingga kami juga di sekolah itu, guru-guru itu tidak terstruktur bagaimana proses pembinaannya. Terutama pada pembinaan di luar kelas. Sehingga tantangannya adalah kami kemudian melakukan inovasi semangat ini. Bagaimana membangun kebiasaan belajar peserta didik ini untuk konsisten, menyenangkan dan kompetitif dengan platform daring, jadi platform digital. Jadi kemudian metode kebaruan yang kami dapatkan, jikalau sebelumnya pembelajaran mereka itu khususnya di luar jam sekolah tidak terstruktur, didominasi bermain game dan media sosial, motivasi belajarnya rendah, minim prestasi kompetitifnya, itu ternyata kemudian mampu terjadi proses pembinaan berbasis kompetisi setiap minggu. Jadi setiap hari Ahad itu mereka mengikuti kompetisi yang diikuti. Guru dalam hal ini itu sebagai pembimbing, motivator dan
fasilitator, peserta didik di awal kami cetuskan semangat ini, sifatnya masih uji coba, itu mengkhusus pada mata pelajaran saya saja dulu. Tapi kemudian ketika kami terapkan dan kembangkan, itu sudah masuk setidaknya dalam 1 minggu itu mereka memilih maksimal 5 mata pelajaran. Tapi wajib dengan mata pelajaran saya. Jadi ada 4 mata pelajaran yang lain. Hasilnya itu kemudian kami dokumentasikan sebagai portofolio akademik. Keunggulannya kami mengakui bahwa inovasi ini itu tidak menciptakan event baru. Ya. Akan tetapi membangun sistem pembiasaan baru yang mengubah pola perilaku peserta didik dengan memanfaatkan event yang sudah ada. Jadi memang sudah ada event, tapi kami selektif memilihkan event. Ternyata ada event yang menggunakan CBT berbasis website, itu sudah dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sehingga inilah yang kemudian kami coba garap dan sampaikan kepada peserta didik, dan alhamdulillah mereka kemudian melalui proses motivasi, pembinaan-pembinaan yang kami lakukan, itu mereka ikut dalam kegiatan ini. Dan mereka juga menjadikan betul bahwa sertifikat yang mereka dapatkan, apakah itu sertifikat kepesertaan maupun sertifikat tanda mendapatkan prestasi, itu mereka jadikan sebagai portofolio. Bahkan anak kelas 12 kami yang kemarin itu mereka menjadikannya sebagai portofolio mengikuti SNBP, mereka alhamdulillah bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian bagaimana prosesnya? Kami melakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama ini perencanaan. Kami melakukan analisis masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu kami menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang saya masukkan di sini adalah kesepakatan saya dengan peserta didik. Mau tidak mereka belajar di luar kelas? Ya tentunya bukan proses pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Kemudian kami identifikasi event daring ini, dan tadi yang saya sudah sampaikan itu melalui CBT Pusat Prestasi yang sudah dikurasi oleh Kemendikdasmen. Kemudian tahap kedua itu dalam bentuk implementasi. Anak-anak ini itu kemudian mengikuti kegiatan daring setiap hari Ahad secara konsisten. Kami sebagai guru itu cukup memotivasi, memberikan umpan balik dan mendokumentasikan hasil. Bahkan karena kami 5 hari kerja, hari Sabtu itu terkadang kami membedah kisi-kisi yang memang sudah disampaikan oleh panitia. Ya. Kemudian tahap ketiganya adalah evaluasi dan penguatan. Ini yang terkait saya katakan tadi bahwa itu menjadi portofolio. Dan hasilnya alhamdulillah selama 40 pekan, mohon maaf pun saya di sini pusatkan pada 40 pekan pelaksanaan, karena pada saat proposal inovasi ini saya kirim itu pas di minggu ke-40. Ya, pada saat 40 pekan berlangsung kegiatan ini secara berturut-turut, itu ternyata anak kami sudah mampu mendapatkan 2.371 medali dari 161 siswa yang mengikuti event ini. Sekali lagi ini saya khususkan kepada kelas yang saya ampu itu tadi. Jadi ini ada ribuan medali dan rekognisi prestasi yang didapatkan oleh anak-anak kami. Dari itu juga, dari 40 pekan, ada 8 pekan, itu sekolah kami terpilih sebagai juara umum 1 tingkat nasional dalam pelaksanaan ini. Sehingga kami menyebutnya bahwa inovasi semangat ini itu perlu kami kembangkan. Dan kami sudah berdiskusi kemarin untuk tahun pelajaran 2025-2026 ke depan ini kami akan mencoba untuk semua kelas yang ada di sekolah kami, 17 rombel itu untuk mengikuti kegiatan yang sama. Jadi prosesnya seperti itu. Dampaknya juga antusias belajarnya peserta didik itu kami bisa mengklaim bahwa mereka itu sudah sedikit demi sedikit itu memiliki daya minat belajar sudah mulai terangkat. Dibuktikan dengan yang itu tadi, ketika hari Sabtu mereka kemudian belajar untuk persiapan kompetisi setiap hari Ahadnya itu. Bahkan mungkin terakhir pun karena waktu saya menyebut bahwa kemarin kami sempat stop proses ini karena jeda tahun pelajaran.
itu ternyata anak-anak kami itu juga masih tetap mengikuti kompetisi ini. Padahal kami sudah menyampaikan kita tidak dokumentasikan dulu. Ternyata mereka tetap mengikuti kegiatan ini. Mungkin seperti itu pemaparan kami terkait dengan inovasi semangat ini. Terima kasih, Om. Saya kembalikan. Ya, saya mungkin ketinggalan tadi. Eventnya seperti apa? Ya, eventnya berupa semacam olimpiade yang dilaksanakan setiap minggu itu pun, dan itu yang diikuti oleh peserta didik kami. Iya, olimpiadenya itu apa? Olahraga atau Mata pelajaran. mata pelajaran apa, Pak? Contohnya? Ya, tadi saya menyebutnya bahwa ini diawali dengan mata pelajaran saya. Kebetulan saya mata pelajaran informatika. Jadi mereka itu mengikuti dulu olimpiade informatika, yang ketika dia masuk di CBT itu, di LMS-nya pusat prestasi, mereka diperhadapkan dengan 40 soal yang harus mereka jawab dengan waktu maksimal 60 menit. Yang develop sistem itu siapa? CVT itu tadi? Iya, dari pusat prestasi. Ada lembaga pusat prestasi yang setiap eventnya itu dikurasi oleh Kemendikbudristek. Oh, oke. Jadi mereka mendapatkan ada kompetisi di dalam CVT itu, terus siswa ini bertandingnya di situ, maksudnya. Siap. Dapat medalinya medali online maksudnya. Iya. Ya? Oke. Jadi yang Bapak lakukan adalah menghadirkan mereka setiap Sabtu untuk latihan, untuk mempersiapkan diri mengikuti CVT itu pada hari Minggu. Siap. Ya. Biasanya ini kegiatannya berapa lama? Maksudnya dari ketika hari Sabtu itu berapa jam? Apakah dari pagi sampai sore? Terus hari Minggunya itu berapa jam? Ya. Untuk hari Sabtu itu pun, ketika anak-anak itu membedah kisi-kisinya, itu memang kita tidak jadwalkan secara terstruktur, khusus kepada mereka yang mau saja datang. Tapi secara keseluruhan, karena kami berada dalam satu grup WA, itu kami bedahnya sebenarnya melalui grup WA. Tapi yang secara tatap muka itu yang paling lama 1,5 jam, jadi 2 kali 45 menit. Sementara yang hari Ahad, satu mata pelajaran olimpiade yang mereka ikuti itu maksimal 1 jam. Ya, di data awal kan tadi ada yang minat belajar rendah, agak tinggi nilainya. Betul. Yang 69 dengan 86 ini. Ya. Nah, setelah berapa lama nih program ini berjalan? Pada saat saya kirim proposal ini, itu sudah berlangsung 40 pekan. 40 pekan. Ya. Nah, setelah 40 pekan, hasil dari 86 dan 69 ini, anak ini seperti apa? Ya. Maksudnya kan tadi hasilnya ada minat belajarnya meningkat. Ya. Kan tadi sempat kita bilang bahwa yang datang ini mereka saja yang mau, atau semua anak ini? Semua anak itu tetap mengikuti membedah kisi-kisi itu melalui grup WA. Tapi yang datang ke sekolah itu terkadang hanya 50% karena persoalan jarak juga, Pung. Ya. Oh, oke, jadi saya yang miss. Artinya ada dua sistem. Yang satu mereka tidak datang ke sekolah tapi melakukan kisi-kisi melalui WA-nya, tidak datang. Sebagian datang. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi dilaksanakan di hari Sabtu. Nah, saya ingin lihat hasilnya dari 86 dan 69 ini. Apakah mereka ada berubah, berpindah, bergeser diagramnya dari sedang ke tinggi atau bagaimana? Apakah ada data itu? Ya, mohon izin, ini saya lakukan di awal tahun pelajaran kemarin. Untuk prosesnya ini, untuk diagram perpindahan yang tadi dimaksud Pung, itu rencananya memang minggu ini saya baru akan melakukan proses asesmen diagnostik lagi, karena ini baru awal tahun pelajaran. Akan tetapi apa yang dimiliki oleh 69 yang rendah, 86 yang sedang ini, itu sudah tergambar melalui aktivitas yang mereka lakukan setiap hari Sabtu dan Ahad. Apalagi ini kan waktu libur mereka, dan dibuktikan dengan ada di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka
itu yang mampu menyumbangkan medali untuk sekolah. Jadi medali itu dikirim nanti setelah mereka dapatkan medalinya, setelah diumumkan, itu medalinya itu dikirim ke yang bersangkutan, Bung. Iya, makasih. Ya bagus sekali inovasinya karena memanfaatkan waktu luang. Tetapi saya baca psikologi karena saya pernah sekolah, gitu ya. Kalau kita berkompetisi terus dengan apalagi dengan orang yang pintar, kita itu biasanya selalu yang orang, saya termasuk yang orang sedang menengah ke bawah lah. Itu kita ya usah kita tetap yang tinggi itu yang juara. Kalau kompetisinya di level kita. Ini tadi kan kompetisinya dengan Siswa se-Indonesia ya. Dan kita juga punya kompetisi tersendiri. Yang soalnya dan medianya kita bikin sendiri. Sekali lagi pun kami tidak menciptakan event baru. Kami hanya menggunakan dan memanfaatkan kompetisi daring yang sudah ada. Dan itu kompetisi daring yang sudah ada yang level nasional itu setiap minggu ya? Ya, setiap minggu pun. Setiap minggu? Iya. Karena saya lihat di ininya ada OSN, PON berarti ya, Pekan Olimpiade Nasional. Itu yang setiap minggu? Salah satunya yang masuk di pusat prestasi itu adalah PON. Dan setiap minggu itu? Iya, hanya saja kan minggu ini mungkin PON, minggu depan berindikator, jadi seperti itu. Minggu depannya lagi prestaik. Jadi tidak ada kompetisi antar sesama kelasnya kita saja, di sekolah ini saja. Hasil dari kompetisi itu pun, itu kemudian kami dokumentasikan. Saya bawa sebenarnya modelnya. Itu kemudian kami klasifikasikan khusus untuk SMA 4. Jadi kami kemudian berikan juga reward selain medali yang mereka dapatkan dari panitia pelaksana, itu kami memberikan nilai tambah untuk mereka. Ya. Ini hasilnya ini langsung otomatis kelihatan nggak waktu setelah selesai? Sesaat setelah itu langsung kelihatan hasilnya atau menunggu beberapa hari? Lombanya hari Ahad, hari Selasa itu hasilnya sudah diumumkan oleh panitia. Berarti sudah bisa kita identifikasi mana-mana yang sering mendapatkan piala. Kan teridentifikasi, Pung. Sudah ada? Iya, Pung. Nah, berarti sudah ada hasilnya nih, yang rendah itu sudah berapa orang yang naik, yang sedang sudah berapa yang naik, yang tinggi sudah berapa yang bertambah tinggi. Ya, izin, Pung. Tadi saya menyebut bahwa dari 155 anak ini, itu banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan medali. Tapi 69 ini sudah menurun? Sekali lagi, kami baru akan melakukan lagi asesmen diagnostik itu untuk ini. Tapi dari apa yang kami dapatkan melalui lomba semangat ini, itu kami menganggapnya bahwa sudah menurun. Ya, seharusnya sudah bisa karena tadi kan hari Minggu pelaksanaan, Selasa sudah ada hasil. Iya, betul. Jadi kita bisa, kan cuma 69 orang, kita lihat mana ini 69 orang ini, dia berhasil tidak di kompetisi-kompetisi itu. Tapi kalau saya sarankan, bagusnya kita bikin juga khusus kita yang bikin soalnya. Siap. Kan ada yang gratis itu, yang kuis, aplikasi kuis apa ya? Kuisis. Nah, itu bisa kita pakai dengan soal-soal tak sendiri, pesertanya antar mereka. Siap. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Ya, mesti ada sedikit waktu. Jadi tadi itu kompetisinya setiap hari Minggu ya, Ahad. Singkatannya Minggu, tapi yang dipakai Ahad. Jadi ya mungkin karena memaksakan akronim ya, supaya bisa menggunakan akronim semangat sehingga hari Minggu bakat dan talenta menjadi kata-kata yang sebetulnya justru menjadi tidak cukup pas dengan apa yang dilakukan. Mungkin itu masukan saya dari sisi nama inovasinya, supaya kita konsisten menggunakan kata ahad, dan kemudian juga untuk menghindari terjadinya, ya minimal menghindari pertanyaan yang sama dengan yang saya tadi, bakat dan talenta kan sebetulnya dua kata yang maknanya sama, jadi
tidak bisa disandingkan dengan kata hubung dan gitu ya, karena saya dan aku gitu kan, seperti itu modelnya nanti. Yang saya mau tanyakan ini Dik, Pak Yasir, ini terkait dengan medali. Itu medalinya yang buat panitia dari pusat gitu ya? Panitia, Bung. Panitia. Iya, ada saya bawa contohnya, Bung. Oh, bisa ditunjukkan? Karena saya juga ada medali. Oh ya. Oh, ini yang didapatkan oleh anak-anak ketika. Jadi ini medali emas, Bung, ini medali peraknya. Medali perunggunya, medali peraknya sudah tidak sebawa. Olimpiade Talenta Muda Sains. Kalau emasnya lebih 1.000, Bung. Lebih 1.000. Karena kan Sudah. mohon izin. Boleh, silakan kembali. Ya. Mohon izin, Bung, saya dulu menyampaikan terkait dengan kata semangat ini tadi. Kenapa menggunakan kata minggu? Itu sebenarnya minggu ini bukan harinya. Tapi satu minggu itu berproses. Oh iya, Ya, iya, karena kan ada kegiatan hari Sabtu, kemudian pendaftarannya memang hari Senin sampai Sabtu, lalu pengumumannya hari Selasa. Jadi seperti itu, makanya kami menggunakan kata minggu. Meskipun pelaksanaan lombanya itu hari Ahad. Nah, terkait dengan medali ini itu dibuat oleh pelaksana. Ya, dibuat oleh pelaksana. Kemudian bagi anak kami yang berhasil mendapatkan medali itu dikirimkan oleh pelaksana. Ini medali-medali ini itu bagi mereka yang mendapatkan winner absolute namanya, Bung. Yang namanya winner absolute itu urutan nomor 1 di antara semua yang meraih medali emas. Jadi untuk mata pelajaran itu bukan berarti bahwa yang nomor 1 saja itu mendapatkan medali emas, tidak. Tapi ada persentase dari jumlah peserta itu yang mendapatkan medali emas, Bung. Begitupun dengan persentase dari jumlah peserta mendapatkan medali perak dan perunggu. Jadi semacam passing grade gitu ya? Iya, seperti itu, Bung. Okay. Ini saya lihat ada kota Purwokerto, Banjarnegara. Berarti ini tergantung apakah bergantian melakukan lomba atau bergantian Ya. atau Di dalam pusat prestasi itu, Bung, memang ada lima pelaksana. Ada PON seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ada Prestaik, kemudian ada berindikator. Jadi ini berganti-gantian. Jadi dalam setiap bulannya itu setiap bulan itu lembaga ini memiliki waktu maksimal 1 kali untuk melaksanakan. 1 bulan ya. Iya. Oke. Baik, saya kira cukup nih Pak Yasir untuk inovasi kita yang kedua. Ini kami makin penasaran ini untuk melihat anak-anak di SMA 4 Wajo di Anak Banua. Dan kalau gurunya inovatif begini, seharusnya SMA 4 ini bisa menjadi salah satu SMA yang terkemuka di Kabupaten Wajo, mudah-mudahan. Kita langsung atau mau istirahat dulu? Boleh lanjut, Bung, tapi Pak Imbe. USB ujian sekolah berdiferensiasi. Ya, silakan Dik, Pak Badrudin. Izin kembali, Bung. Oke. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Tabib, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami punya inovasi
ujian sekolah berdiferensiasi. Jadi kenapa namanya berdiferensiasi dan kenapa ujian sekolahnya? Itu sudah ketika ujian sekolah yang selama ini yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah kita pada umumnya adalah menjawab soal pilihan ganda. Berawal dari minat siswa tadi menjawab soal itu tadi yang kurang, asal menjawab saja karena pilihannya sudah disediakan, sehingga kami berpikir bahwa saatnya untuk sedikit mengubah supaya minatnya siswa itu untuk belajar, untuk berprestasi juga bisa meningkat. Apa yang dihasilkan dari ujian sekolah yang sekedar menjawab pilihan ganda tersebut adalah mereka mengabaikan gaya belajar siswa, gaya potensinya siswa, dan minatnya peserta didik tersebut. Kenapa? Karena itu tadi, nilai yang diperoleh dari belajar dengan sungguh-sungguh di rumah itu sama dengan harganya yang sekedar cap-cip-cup tadi. Jika jawabannya sedang beruntung oleh siswa cap-cip-cup tadi itu benar, nilainya dianggap 1 oleh pilihan ganda itu tadi. Tapi kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh dan benar, itu juga nilainya sama. Sehingga inilah yang membuat kami berpikir bagaimana supaya ada harganya dengan peserta didik kami yang betul-betul mempersiapkan secara matang dirinya. Ujian standar hanya mengukur sebagian kecil kecerdasan, sementara pendekatan yang lebih beragam seperti penilaian berbasis prosek itu bisa lebih memotivasi dan bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menggambarkan potensinya secara utuh. Mereka bereksperimen, mereka beruji coba, mereka mengekspresikan dirinya berdasarkan ujian sekolah ini. Jadi ujian sekolah yang betul-betul sekadar datang sesuai waktu menjawab soal, selesai keluar, itulah yang kami inovasikan sedikit, bahwa mereka mempersiapkan betul, bukan pada saat di jadwal tersebut tadi di ujian sekolah misalnya sepekan, bukan cuma itu saja, ada persiapan sebelumnya yang dihargai oleh sekolah. Apa yang terbarukan dari sini adalah peserta didik melakukan penelitian. Penelitiannya ini membuat karya tulis. Yang pertama kami lakukan itu adalah mereka bagaimana menceritakan sekolahnya, bagaimana dirinya. Jadi itu yang tahap pertama kami lakukan. Kemudian ditingkatkan menjadi penelitian yang lebih mini lagi. Bukan sekadar bercerita dengan sekolah, apa yang mau dikembangkan dari minat mereka. Selanjutnya, evaluasinya berdasarkan aspek substansi. Bagaimana kekuatan berargumentasi dan bagaimana kreativitas peserta didik serta kemampuan mengkomunikasikan dan mempresentasikan apa yang sudah dibuatnya. Jadi bukan sekadar sekali lagi menjawab soal saja, menjawab pertanyaan seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Mereka melakukan hal yang sama dengan kami lakukan, tentu dengan bahasa dan bagaimana dengan karakter mereka masing-masing. Kemudian hasil evaluasinya bukan sekadar angka yang seperti diperoleh. Ketika kita menjawab soal A, B, C, D optionnya, itu muncul angka setelah kita melakukan ujian tersebut. Ini ada produk nyata yang dihasilkan dari ujian ini juga. Untuk manfaat mungkin dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Yasser. Selanjutnya kami persilakan. Mohon izin pun melanjutkan. Jadi dari pelaksanaan USB ini, mohon izin saya ikutan USB meskipun kami menyebutnya USB juga. Jadi untuk manfaat dari USB ini, itu anak-anak kami itu kemudian terlatih untuk membuat karya ilmiah. Kemudian mereka mengasah kemampuan berpikir logisnya serta meningkatkan keterampilan berbicara di forum ilmiah. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Badrodin itu fokusnya karya tulis mereka itu kemudian mereka pertanggungjawabkan di hadapan 2 tim pemuji. Jadi seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah guru juga mengalami perkembangan peran sebagai pembimbing dan fasilitator dalam penelitian mini yang dilakukan peserta didik. Jadi guru-guru ini itu kemudian disebar, ada siswa yang mereka bimbing. Sehingga secara
terpola, guru-guru ini itu juga bisa memahami alur dari penulisan karya tulis ilmiah. Dan terakhir, manfaat dari ini adalah sekolah juga mendapatkan reputasi sebagai institusi yang inovatif dalam menerapkan asesmen berbasis karya nyata. Perlu kami sampaikan sedikit bahwa ini juga sudah diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan. Jadi mungkin seperti itu pun saya kembalikan. Asisten, silakan. Terima kasih dan sekali lagi selamat ya bagi inovator. Ini masih inisiatif atau sudah ada hasil, sudah ada implementasi, sudah berapa lama? Sudah kita implementasikan pun dan alumni kita untuk yang ini untuk membuat karya tulis ilmiah itu sudah 2 alumni. Oh, sudah 2 tahun. Iya. Sudah berapa? Berarti setiap siswa satu karya siswa tulis. satu karya tulis pun. Di mana di-publish karya tulisnya? Untuk publishnya itu mereka hanya melakukan semacam seminar di sekolah di hadapan 2 tim penguji. Oke. Oh, itu untuk kelas berapa itu? Kelas 12 pun yang 12. akan tamat. Dan itu memang ada di kurikulum bahwa di anak-anak itu disuruh tulis karya ilmiah. Dalam edaran Kementerian maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, itu sekolah diberikan kewenangan untuk membuat model asesmen ujian sekolahnya masing-masing. Sehingga kami itu membuat model ujian sekolah kami ini secara berdiferensiasi dengan sistem penulisan karya tulis ilmiah. Jadi diferensiasinya itu dengan membuat karya tulis ya? Iya, siap. Kalau di tempat lain apa asesmennya, metode asesmennya? Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Badrudin, masih terpola dengan sistem yang pilihan ganda itu pun. Meskipun untuk tahun ini kami mengamati, ternyata ada beberapa sekolah, termasuk di Wajo, itu sudah ada yang mengadopsi proses apa yang kami lakukan, meskipun dengan nama yang berbeda. Oke, anak saya di pesantren untuk level SMP, itu juga sudah tugasnya itu membuat karya tulis. Makanya saya heran kenapa anak SMP sudah bikin karya tulis. Berarti beda-beda setiap sekolah ya? Ya, memang setiap sekolah sudah diberikan kesempatan untuk membuat model asesmennya sendiri. Jadi seperti pengujian karya tulis itu kan ada hasilnya. Itu apa hubungannya dengan rapornya sekolah? Ya. Jadi nilai dari hasil pengujian karya tulis ini itu kemudian kita korelasikan dengan nilai rata-rata. Jadi ada memang SOP kami susun di sekolah itu untuk nilai karya tulis ilmiah ini itu mendapatkan 50% untuk nilai ijazah pun. Kemudian selebihnya itu juga diambil dari nilai rata-rata setiap mata pelajaran di rapor. Kemudian ada juga nilai sertifikat. Jadi kami juga tetap mengapresiasi sertifikatnya peserta didik. Jadi kami berikan poin-poin, kalau tingkat kabupaten sekian poin, nasional sekian poin. Ya, saya ingin tanya Pak, kalau materi dari karya tulis itu bagaimana caranya? Maksudnya siswa itu memilih atau dipilihkan? Itu dulu yang pertama. Ya, siap. Terima kasih, Pung. Jadi peserta didik itu awalnya itu mengusulkan 3 judul ke pembimbingnya. Ada guru pembimbing yang kami sudah SK-kan, yang di SK-kan kepala sekolah. Jadi mereka mengajukan 3 judul. Pembimbing ini kemudian melihat 3 judul itu, kemudian meng-ACC 1 judul, dan itulah yang kemudian diteliti oleh peserta didik kami. Enggak, maksud saya 3 judul itu datangnya dari siswanya atau disiapkan? Dari siswanya. Dari siswanya. Iya. Jadi apapun karya ilmiah yang mereka mau buat, tulisan karya ilmiah. Ya, disitulah berdiferensiasinya, Bung Tabe. Ya, jadi bebas dia minatnya mau tulis apa. Apakah ada proses kayak membimbing? Kan kadang
diminta siswa untuk bikin karya ilmiah, tapi dia sendiri bingung proses apa yang dilakukan. Ya. Jadi memang kita melakukan proses pembimbingan step by step. Jadi diawali dulu bagaimana menentukan sampel misalnya. Ataukah dilihat apakah penelitian itu dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Jadi mereka memang ini harus dibimbing step by step hingga pada tahap proses penulisan karya ilmiahnya itu. Di tahap penulisan karya ilmiahnya pun itu dibimbing mulai dari penulisan bab 1 hingga bab terakhir, termasuk kata pengantar dan seterusnya. Terus pada saat sesi seminar presentasi karya tulis, mereka lagi dibimbing untuk membuat PPT-nya, bahan presentasinya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana jaminan orisinalitasnya? Ya. Jaminannya bahwa peserta didik ini diberikan kesempatan untuk berbuat dulu. Ya, nanti seketika misalnya ada hal yang perlu dikoreksi, disitulah pembimbing kemudian berperan. Bahkan tidak menutup kemungkinan memang ada yang sudah masuk pada tahap pemaparan hasil karya tulis, itu ternyata masih ada kekurangan yang didapatkan oleh penguji. Nah setelah proses itu tetap mereka lagi dibimbing oleh pembimbingnya untuk memperbaiki sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh penguji. Berapa halaman biasanya rata-ratanya? Ini bervariasi Pung, jumlah halaman yang dibuat oleh peserta didik kami. Kami tidak menentukan berapa halaman, yang penting sistematika penulisannya itu tercapai. Dan rata-rata kalau kami melihat kemarin itu khusus yang saya uji, itu ada peserta didik itu membuat karya tulis sampai 85 halaman Pung. Tapi ada juga yang hanya 27 halaman. Iya. Bagaimana Anda memastikan bahwa ini betul karya siswa? Karena ada kemungkinan dia copy dari tempat lain. Ya, kami melakukan tes plagiarism. Jadi dengan apa? Ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh pembimbing HUM. Ada Turnitin dan saya kurang hafal semua aplikasi yang dipergunakan oleh tim pembimbing. Oke, iya, baik. Ya, jadi ada cek plagiatnya. Saya melihat ini lumayan berat sebetulnya ya untuk anak SMA, walaupun memang secara SMP sudah ada ya, ya. Atau mungkin karena saya yang mendodong mungkin. Ini kan sebetulnya adalah alat untuk mengakses siswa supaya bisa lulus dari SMA. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana Pak Yasir dan Pak Badrudin ini memastikan bahwa metode yang digunakan ini memang kompatibel untuk secara nasional bisa meluluskan siswa. Ya, terima kasih Pung. Jadi persoalan ini memang sudah tadi disampaikan oleh Pak Badrudin, itu berangkat dari masalah daripada anak-anak hanya menjawab A, B, C, D saja. Itu kita buatkan sebuah asesmen yang bagi mereka itu bisa terkesan. Bahkan ini bisa dibawa sampai ke perguruan tinggi nantinya. Nah, kemudian ketika kami sudah melakukan proses ini untuk memastikan bahwa proses ini betul-betul ada guna untuk meluluskan peserta didik, makanya SOP itu kemudian kami susun. Ada panduan operasional standar pelaksanaan ujian sekolah, dan setiap kegiatan ini itu memiliki persentase nilai tersendiri. Dan itulah yang kemudian direkap dan mendapatkan nilai ijazah untuk peserta didik. Oke, sekarang pertanyaan saya, sudah dilakukan sejak tahun 2024 yang lalu atau sebelumnya lagi? Sebelumnya kami sudah sebenarnya melakukan uji cobanya, tapi untuk penulisan karya tulis ilmiahnya itu baru di tahun 2024. Oh, ya. Berarti khusus untuk SMP 4, SMA 4 ya? Iya. Baru dimulai pada tahun 2024. Iya. Berarti di sekolah lain tidak ada begitu di Wajo? Untuk USB ini pun kami berani klaim sebenarnya. Yeah. Ini untuk USB-nya dulu. Yeah, yeah. Kami berani klaim bahwa kami yang pertama.
di Kabupaten Wajo, bahkan di Sulsel. Di Sulsel. Ya, kenapa kami klaim seperti itu? Karena kami sudah melaksanakan USB ini dengan nama USB itu sejak masa COVID kemarin. Tapi sistemnya yang berbeda, dan itulah yang kemudian kami kembangkan. Itu kami kembangkan dan kami munculkan dalam inovasi daerah ini khusus untuk karya tulis ilmiahnya. Karena ini yang kami baru lakukan di tahun 2024. Ya, terus terang saya sangat mengapresiasi karena memang saya ingat mungkin cuma saya yang dapat ini yang istilahnya NEM dulu ya, nilai Eptanas murni gitu. Jadi 3 tahun kita sekolah. Terus yang dinilai cuman sehari itu nilai Eptanas murni itu. Kalau pas lagi tidak fokus, tidak sehat, maka hancurlah 3 tahun itu dalam 1 hari. Dan ini sangat baik untuk memastikan bahwa kita memang betul-betul memberikan penilaian yang objektif terhadap kemampuan anak-anak kita. Saya ingin bertanya lagi satu hal. Tadi di Sulsel bisa diklaim sebagai yang pertama ya, dan belum ada di tempat lain. Dan saya kalau soal dari sisi keunggulan, saya juga bisa mengatakan bahwa ini pasti unggul karena mempunyai kompleksitas penilaian yang jauh lebih bagus dibanding kalau misalnya nilai ujian yang pilihan ganda itu. Nah, pertanyaan saya lagi, itu berapa lama proses yang dibebankan kepada siswa untuk mulai merancang? Karena ini juga ada penelitiannya ya, ada penelitiannya. Apakah begitu naik ke kelas 12 sudah langsung diberikan persiapan untuk menyusun proposal, atau nanti di semester ke-6 misalnya baru diberikan? Ya, terima kasih Pung. Jadi awalnya ini, di awal tahun pelajaran baru itu, semua orang tua peserta didik kelas 12 itu kami undang dulu dan menyampaikan kelas 12 ya, iya, khusus kelas 12. Ya, kelas 3 SMA kelas 12. Jadi semua orang tuanya itu kita undang dulu dan menyampaikan informasi terkait dengan ini. Alhamdulillah memang orang tua juga itu mengapresiasi dengan itu. Nah, ketika sudah ada persetujuan dengan orang tua siswa, kami sudah melakukan juga persiapan. Tapi persiapan yang kami lakukan di awal itu proses penunjukan, pembentukan kepanitiaan, penunjukan di pembimbing dan seterusnya. Hingga kemudian menjelang pelaksanaan asesmen akhir semester ganjil, semester 5, itu peserta didik itu kemudian sudah diminta untuk memasukkan judul. Jadi kami stressin sedikit bahwa ini adalah penelitian mini. Ya. Jadi sudah memasukkan judul dan mulai dari saat itulah proses pembimbingan dilakukan oleh guru-guru. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir. Ini inovasinya Pak Yasir dengan Pak Badrudin atau inovasinya sekolah? Ini ide dari kami Pung yang kemudian kami sampaikan ke sekolah dan ini sudah menjadi inovasi milik sekolah. Jadi awalnya dari kami. Jadi kalau saya tanya kepala sekolahnya, ini siapa yang bikin ini? Apakah bisa langsung menyebut Pak Yasir dengan Pak Badrudin? Siap, mudah-mudahan. Baik. Makasih banyak Pak Yasir dan Pak Badrudin. Senang sekali pagi kita hari ini diwarnai dengan inovasi yang sangat menggairahkan, tentunya Pak, sangat baik untuk peningkatan kualitas pendidikan kita, dan tentu saya sebagai ketua tim panelis dan juga ketua panitia, bukan saya ketua panitia, Dik. Siapa ketua panitia? Bapak Kabit. Oh, ya. Mohon maaf saya salah klaim tadi. Merasa sangat bangga karena banyak inovator kita yang ternyata bisa sangat memberikan kontribusi yang baik bagi pendidikan kita khususnya, dan tentu bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Jadi untuk Pak Yasir dan Pak Badrudin saya kira cukup, lumayan 1 jam ini Pak kita diskusi, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita sepanjang 1 jam ini. Terima kasih sekali lagi Pak Yasir dan Pak Badrudin. Selamat terus berkarya, dan nanti kami mungkin
mau membaca karya-karya anak-anak kita, apakah bisa dipublish secara digital atau mungkin ada dalam bentuk yang sudah tercetak untuk menjadi mungkin pelengkap penilaian ya Pak Asisten ya, kalau misalnya nanti inovasi-inovasi Pak Yasid dan Pak Badrudin ini bisa lolos ke tahap yang lebih tinggi. Ya, kita terima kasih sekali lagi dan kita akhiri untuk sesi 3 inovasi yang pertama. Terima kasih kembali Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.